Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ingkang sami-sami kita hormati Bapak Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo, Bapak Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo beserta seluruh jajaran pimpinan dan juga para ketua-ketua komisi, Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak dari Kodim, Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, Bapak Kepala Kejaksaan Negeri, Bapak Ketua Pengadilan Negeri, Bapak Ketua Pengadilan Agama, Ketua Badan Komunikasi Pondok Pesantren, dan Bapak-Bapak Ketua MUI Kecamatan se-Kabupaten Ponorogo, hadirin hadirat rahimakumullah ingkang kita hormati. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita dapat bertemu meskipun dalam waktu yang sangat mengoyak, waktu yang sangat tidak muasak ya, yang jelas. Karena nanti juga ada buka puasa, terus ada kegiatan-kegiatan yang mungkin telah menjadi tanggungan kita semua dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan acara nanti kita berakhir sebelum maghrib. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak yang kami hormati, agenda kita pada sore hari ini adalah mudzakarah dan sosialisasi tausiah Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo. Ada dua. Yang pertama, tausiah tentang menghadapi akhir Ramadan, pelaksanaan sholat Idul Fitri, pengumpulan zakat dan silaturahim bulan Syawal 1443 Hijriah. Tausiah yang kedua adalah tausiah tentang bahaya petasan atau mercon dan penebangan balon udara. Ini secara garis besar yang akan kita sampaikan pada sore hari ini, dan nanti akan disampaikan juga pengarahan dari Bapak Ketua MUI berkaitan dengan masalah, tentunya berkaitan dengan masalah sosial keagamaan dan masyarakat di Ponorogo. Untuk mengawali acara ini, kami mohon maaf, acara ini tidak kita kemas dalam prosesi yang formal seremonial, tapi mungkin kita kemas dalam format yang sangat sederhana sekali lagi karena waktu. Jadi mungkin kita langsung saja, nanti kita tidak ada seremonial, maaf Pak dari kepolisian ya, kita tidak ada seremonial lagi saya, dan sekali lagi demi karena waktu yang sangat mendesak ini. Untuk itu pembukaan agenda pada sore hari ini, mari kita sama-sama buka dengan baca surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Semoga acara nanti berjalan dengan lancar, amin ya rabbal alamin. Kami perlu menyampaikan rundown acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dan pengarahan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo, nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Ketua MUI, Bapak Kiai Haji Ansor M. Rusdi. Terus sambutan dan pengarahan dari kepolisian, dari Polres Ponorogo atau yang mewakili, tentunya mungkin berkaitan dengan masalah agenda kita pada sore hari ini. Yang ketiga, nanti kalau memang ada waktu kita paparkan slide berkaitan dengan masalah isi tausiah, meskipun sebenarnya sudah ada dokumen yang kita sampaikan pada Bapak dan Ibu sekalian. Acara yang berikutnya yaitu diskusi dan tanya jawab. Sekali lagi ini pun nanti jika ada yang disampaikan dan ketika ada waktu, dan yang berikutnya adalah doa dan terakhir penutup. Mudah-mudahan rangkaian acara nanti berakhir maksimal nanti katakanlah jam 17.20
mudah-mudahan sudah selesai demi semua agenda kita nanti berjalan masing-masing. Acara yang pertama pembukaan sudah kita lalui, yang kedua adalah sambutan dan pengarahan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo kepada beliau Bapak Kiai Haji Ansor M. Rusdi, kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruh wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Telah bersama-sama kita menjaga tahmid serta syukur sholawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh para sahabat dan para pengikut beliau yang selalu mahabbah dan taat kepada beliau. Selanjutnya dalam kesempatan ini, karena tadi diwati-wati oleh Pak Munir ini waktunya sangat singkat. Yang pertama tentu kami menyampaikan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya, utama yang pertama kepada Ketua Dewan Pertimbangan dan juga seluruh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Kabupaten Ponorogo dan khususnya dari Bapak Kapolres ya, atau yang mewakili, juga kita undang sebenarnya dari Bapak Komandan Kodim atau yang mewakili nanti dari Bapak Kepala Kemenang, alhamdulillah juga sudah hadir di tengah kita. Kemudian juga dari Kepala Kejaksaan Negeri, juga Ketua Pengadilan Negeri, juga Ketua Pengadilan Agama. Sebenarnya kita lengkap oleh Polda ini kita aturi rawuh wonten ing kesempatan menika. Juga kepada Bapak Ketua Badan Komunikasi Pondok Pesantren Ustaz Isyad Rawuh, alhamdulillah terima kasih kehadirannya. Kemudian juga ketua-ketua komisi Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo ini, dan utamanya lagi juga bapak-bapak dari ketua Majelis Ulama Kecamatan di wilayah kita Ponorogo ini. Alhamdulillah, semoga kehadiran bapak sekalian tentu kita harapkan akan membawa manfaat yang besar, terutama nanti berkaitan dengan tausiah. Jadi ini belum merupakan fatwa, ini tausiah dari Majelis Ulama Kabupaten Ponorogo. Tadi sudah sampaikan oleh beliau Pak Munir, hanya ada dua hal karena mengingat waktu, yakni yang pertama dengan masalah person dan balon ya. Kemudian yang kedua menghadapi Idul Fitri untuk tahun 1443 Hijriah ini. Barangkali sedikit kalau kita mengingat pada tahun yang lalu, sebenarnya NU ini selalu dilibatkan, terutama oleh Kapolres kita, dalam rangka menyampaikan beberapa hal, terutama yang berkaitan dengan masalah balon. Ya, itu setiap tahun ya.
Bahkan mungkin foto saya ini di pojok-pojok mana itu juga terpampang ya. Tapi nampaknya tahun terakhir ini justru apa yang diharapkan oleh semua pihak sebenarnya untuk supaya balon udara yang tidak bisa dikendalikan, kemudian mercon yang juga tidak terukur kadang-kadang ini bisa diatur sedemikian rupa gitu. Tapi nampaknya bukan lalu menjadi surut, tetapi malah setahun yang kemarin, mulai Idul Fitri sampai ada Idul Adha, bahkan ada peringatan 17 Agustus, ini malah tambah jadi istilahnya. Kita sangat prihatin ya. Maka dari itu barangkali ini ada langkah yang lain dari MUI Kabupaten ini membuat semacam tausiah yang ini bisa disebarluaskan. Bahkan rekom kita kepada para tokoh agama, utamanya tentu itu dari bapak-bapak yang ada di MUI kecamatan. Jadi peran ini yang betul-betul kita harapkan. Karena nanti tausiah akan disampaikan mengapa kita melakukan tausiah seperti itu, tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang insya Allah itu sudah juga disampaikan kepada Bapak sekalian. Dengan harapan tentu ini masyarakat akan bisa menerima dengan penuh ya kesadaran dan penuh keikhlasan, sehingga apa yang kita khawatirkan sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang ada, dalil-dalil yang ada ini nanti bisa dilaksanakan, dan semoga itu merupakan bagian daripada ibadah kita. Karena bagaimanapun memang di tengah-tengah masyarakat kita ini masih ada beberapa pandangan ya, Maka dari itu MUI ini juga merupakan pandangannya, dan ini semoga bisa disampaikan ke tengah-tengah masyarakat. Sering terjadi juga hal-hal yang menimpa masyarakat, bahkan sampai kehilangan nyawa dan sebagainya. Ini sudah terjadi di daerah kita ini. Maka dari itu kita selaku ya organisasi ya, Majelis Ulama Indonesia ini, saya pikir ya tentu tidak dibenarkan kalau tinggal diam ya, tanpa juga melakukan upaya-upaya yang tentu itu juga akan mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kita, yang utamanya dilaksanakan oleh Polres kita di Ponorogo ini. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah kita semua dikaruniai kesehatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sudah bisa memasuki sepertiga yang terakhir dari bulan suci Ramadan ini. Tentu peran kita para tokoh ini untuk menggerakkan masyarakat untuk lebih giat lagi, meningkatkan lagi ibadah kita pada hari-hari sepertiga terakhir ini sangat-sangat menentukan. Tentu harapan kita dengan meningkatnya ibadah kita ini pada asal-usul akhir dalam bulan suci Ramadan ini, di mana di situ ada Lailatul Qadar, di situ ada Ifkun Minan Nar dan sebagainya. Ini tentu sangat kita harapkan. Paling tidak juga doa untuk diri kita masing-masing, keluarga kita masing-masing, dan juga untuk masyarakat, bahkan untuk negara kita, supaya betul-betul menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur untuk tingkat nasional, untuk tingkat negara kita. Ini yang kita harapkan dan kita serukan dan kita mohonkan, kita anjurkan kepada masyarakat kaum muslimin yang beribadah tentunya pada asal-usul akhir pada bulan suci Ramadan ini. Ini yang kedua. Nah tentu
Yang terakhir itu berkaitan dengan Idul Fitri. Mungkin ya, tapi nampaknya kecil. Kalau terjadi perbedaan hari raya atau Id ya, tapi kemungkinan kecil insya Allah ya, kemungkinan sangat kecil. Nah ini ya seperti kita menghadapi pada perbedaan awal Ramadan. Kita secara dewasa dan saling menghormati karena masing-masing akan kita bertanggungjawabkan juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu harapan kita semoga semuanya ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada sebagian malam nanti itu sudah malam ketiga, tapi juga masih ada yang nanti malam itu malam kedua. Tapi semoga semua mendapatkan Lailatul Qadar. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini harapan kita, harapan kita. Selanjutnya tentu zakat fitrah ini yang perlu kita tekankan dan kita sampaikan ke tengah-tengah masyarakat yang mungkin mereka masih memiliki pemahaman, padahal belum punya surat keputusan dari yang berwenang, artinya belum menjadi amil. Ini kan tidak boleh menerima bagian zakat fitrah itu, kecuali kalau dia misalkan termasuk bagian fuqara masakin itu, jadi bukan karena amil tapi karena asnaf yang lain. Ini barangkali perlu kita, karena bagaimanapun ini hampir semua fuqaha itu sudah sepaham ya, sudah sepaham, ittifaq ya, ittifaq. Nah ini maka dari itu kita juga artinya memberikan pengertian yang utuh kepada masyarakat tentang zakat fitrah ini ya, berapa nisabnya ya, itu sudah ada di situ ya. Kalau MUI dulu sudah memutuskan di Pacitan MUI untuk wilayah Kersikinan Madiun yaitu 2,75 dibulatkan menjadi 28. Kemudian akhir ini juga ada himbauan supaya digenapkan menjadi 3 kilogram. Itu aslinya tahqiqnya itu hanya 2,75 kilogram itu. Pentahqiqannya seperti itu. Tapi alhamdulillah kalau itu kita lanjutkan misalkan 3 itu juga tidak masalah, itu akan menjadi lebih sempurna. Selanjutnya tentu kita harapkan masyarakat ini biasanya takbir, tahlil, tahmid ini hanya berkumandang di tempat-tempat ibadah kita. Lalu kan masyarakat masih banyak yang belum juga menyambut ya Idul Fitri ini dengan misalkan melaksanakan takbir, tahlil dan tahmid ini. Maka dari itu tentu harapan kita semua ini monggo itu kita sosialisasikan ya, kita sosialisasikan kepada masyarakat agar betul-betul masyarakat bisa menyambut kehadiran Idul Fitri tahun ini bisa lebih semarak daripada tahun-tahun sebelumnya. Tentu harapan ya barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun lebih banyak dan lebih bagus untuk memperbaiki kondisi kita pada saat ini. Yang terakhir tahun 2002 ya, ini pada bulan November yang akan datang ini sudah waktunya mengadakan musyawarah daerah untuk reformasi pengurus MUI untuk tingkat kabupaten. Maka dari itu sebagaimana himbauan yang telah disampaikan dari kami untuk
ketua-ketua MUI kecamatan yang absen secara permanen, mungkin karena gerak yang sudah tidak mungkin diharapkan nampaknya, atau mungkin karena kemarin COVID lalu ya sido ya, ini tolong nanti untuk segera melakukan musyawarah dan mengangkat atau menunjuk ketua yang baru dan segera disampaikan nanti ke kami, artinya ke kantor MUI Kabupaten Ponorogo ini untuk segera dikeluarkan surat keputusannya. Karena apa? Karena nanti yang memilih misalkan pengurus utama, ketua Dewan Pertimbangan dan ketua umum, nah, dan sekretaris umumnya nanti bapak-bapak sekalian dari ketua majelis ulama yang ada di kecamatan itu. Maka dari itu tolong ini mumpung masih ada waktu, itu nanti segera dikirim. Contoh misalkan jenengan ini beliau wafat yang kemarin itu, dan ini misalkan ya, kemudian kalau tidak salah Sukoharjo juga ya, Sukoharjo ketuanya ini juga almarhum dan lain sebagainya. Monggo nanti segera mengadakan musyawarah dan segera nanti disampaikan. Cukup misalkan ya nanti disampaikan kepada saya misalkan di HP saya atau ke Pak Munir atau ke petugas yang di kantor misalkan. Monggo, dan nanti akan segera kita terbitkan surat keputusannya. Barangkali itu ya yang berkaitan dengan organisasi kita ini. Jadi nanti 2002 bulan 11 ini kita akan mengadakan musda, dan ini juga kita sampaikan ke Pemkam yang kita sampaikan. Demikian barangkali beberapa hal yang bisa saya sampaikan, karena ini waktunya ya, juga ini sudah jam 4:30 ya. Maka dari itu mungkin nanti Pak Munir secara langsung atau Mas Lutfi yang akan menyampaikan beberapa hal ya, yang berkaitan dengan kausa ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, dan semoga pertemuan ini nanti betul-betul bisa ditindaklanjuti untuk di tingkat kita masing-masing dan membawa hasil yang semoga itu diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadratul muhtaramin para alim wa ulama yang sama-sama kita hormati, Ketua MUI Kabupaten Ponorogo Bapak Kiai Haji Anwar Ansarusti, dan kami hormati seluruh dari Forkopimda dan dari Kapolres, dari Polres, kemudian dari pemerintah daerah dalam hal ini dihadiri oleh Pak Karni, Kapak Kesra, seluruh undangan, dan yang kami hormati Ketua MUI Kecamatan Kabupaten Ponorogo, hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dipertemukan di gedung yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan akan selalu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tugas MUI itu antara lain mempunyai peran-peran. Antara lain pewaris tugas para nabi untuk menyebarkan dan memperjuangkan terwujudnya kehidupan sehari-hari yang diwarnai dengan ajaran Islam arif dan bijaksana. Situasi yang terjadi di hari ini sudah kita inginkan bersama-sama, karena selama 2 tahun
itu kita menginginkan seperti ini. Tapi apa daya, karena adanya COVID-19 ini sehingga kita harus bertafakur di tempatnya masing-masing sehingga tidak bisa bersuara secara langsung. Alhamdulillah hari ini kita bisa hadir bersama-sama, tidak lain dan tidak bukan bagaimana ketika ada sebuah persoalan-persoalan yang muncul di lapangan, bagaimana MUI itu menjadi pemberi edukasi dan pembimbing untuk memeluk agama Islam. Situasi dan kondisi yang hari ini seperti ini sudah luar biasa kita di Indonesia dan selalu dikawal dengan situasi yang dinaungi oleh MUI ini sehingga Indonesia ini menjadi adem, ayem dan tenteram, khususnya di Ponorogo menjadi hebat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sesuai edaran yang nomor 003/22/19/SC tentang pelaksanaan halal bihalal dan perayaan Idul Fitri tahun 1443 2022. Memang ini menjadi sesuatu yang harus dilakukan, tetapi bagaimana cara melakukan? Karena di bulan Ramadan kita sudah sama-sama mengakar, kemudian di Idul Fitri dalam rangka melebar ya dari apa yang rezeki yang kemudian diberikan kepada sanak saudara kita. Tapi satu sisi ini boleh kita mengadakan halal bihalal, tetapi sesuai dengan level masing-masing. Di Jawa, Bali, khususnya di Ponorogo ini masuk di level 1 ya, level 1, berarti 100%. 100%, tetapi diperbolehkan halal bihalal, tetapi tidak boleh ada makanan untuk prasmanan. Mana caranya ini? Diperbolehkan. Jadi nanti kita para yai ini, para MUI, ya para tokoh ini yang luar biasa, di situ membuat sedikit kecil-kecil begitu, ya makanan. Kemudian ketika datang, kemudian nah silakan ambil satu-satu, kemudian pulang ini. Ya. Ini silakan dikreasi masing-masing, diberikan pengertian masing-masing yang jelas di SE tersebut untuk kegiatan halal bihalal dengan jumlah 100%. Makanan atau minuman disediakan dalam bentuk kemasan yang bisa dibawa pulang dan tidak diperbolehkan ada makanan atau minuman yang disajikan di tempat prasmanan. Harus dihindari acara makan-makan ramai yang membuat peserta membuka masker karena rawan penularan COVID. Silakan panjenengan terjemahkan masing-masing ya. Bagaimana caranya? Ini bentuk ikhtiar, istihad panjenengan bagaimana ya. Ini kalau kami berada di bersama dengan Pak Bupati berada di daerah Pulung, di daerah Kuda sana. Jadi sudah tidak ada yang pakai masker. Sudah tidak ada yang siap. Mari kita sukseskan bersama-sama ketika nanti kita cipika-cipiki ya, sudah lama tidak bertemu dengan saudara kita selama 2 tahun sehingga kita ini akan terhindar dari COVID-19 ini. Kalau kita mengatakan ikan sakit aturaken yupaikem dahar kelo cukup semanten atur kawula. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Ketua MUI Kabupaten Ponorogo, yang kami hormati Kepala Kemenang Ponorogo, yang kami hormati Kabakesra dalam hal ini Wakil Bupati atau Forkopimda, para kiai sepuh yang kami muliakan dan kami hormati, sahabat
para ketua MUI kecamatan Kabupaten Ponorogo yang kami hormati pula. Pada kesempatan sore ini sudah alhamdulillah kita masih bisa diberikan nikmat sehat untuk silaturahmi di MUI ini. Mohon maaf Pak Ketua MUI, Pak Kapres, mohon izin karena ada kegiatan tidak bisa rawuh. Kami disuruh mewakili beliaunya sehingga pada kesempatan sore ini mungkin apa-apa yang disampaikan Ketua MUI kita sampaikan kepada Bapak Kapolres. Nanti. Pada kesempatan sore ini kami akan sedikit memberikan materi terkait dengan petasan dan balon udara yang ada di Ponorogo. Seperti apa yang disampaikan Ketua MUI tadi, bahwasanya sebenarnya Ponorogo ini kalau dibilang petasan dan balon ini tradisi kayaknya boten datang begali. Soalnya Ponorogo ini kan ciri khasnya pun real. Kalau seninya itu budayanya real. Kotanya kota santri. Tapi menurut saya menurut Bapak Ketua MUI itu saya kagungan kantor. Insya Allah tadi ngetikan di bulan puasa tadi ngetikan Ketua MUI insya Allah dapat realisasi melalui Bapak Kemenang untuk lapor ke Bapak Bupati. Amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini mohon maaf para ulama kiai ya semua, kami tidak menggurui, namun demikian kami mendasar keterkaitan dengan undang-undang bahwasanya di Ponorogo ini sebelumnya tidak separah sekarang keterkaitan dengan petasan dan balon udara, karena ada penyokongnya para kiai dari luar negeri. Rata-rata TKI memberikan dukungan. Padahal menurut saya kita uang yang kita berikan balon itu ratusan juta. Sampai kemarin kita menangkap di Sumoroto itu besarnya kurang lebih hampir 60 meter, itu biayanya hampir 50 juta. Subhanallah. Mubadil. Kok pilih menaik sakit sebagai kroniker saking Polres ini kok sepantas sebagai tausiah di Idul Fitri diberikan penekanan datang para kiai ulama, ketua MUI kecamatan sepantas daripada dapat balon langsung saya di sudah pada di musola masjid lebih daripada mutu roti pun ada subhanallah. Kebetulan kalau saat dari ini datang lagi tentang Kapolsek Kebonsari. Hari kalau semantan ada rumah warga yang terbakar, ternyata memang balon penyebabnya, yang mana balon itu terbangnya tidak jelas dari mana, arahnya dari arah selatan. Nah yang selatan ini putih kalau untuk nyebutakan Ponorogo. Ini kami kebetulan Kapolsek di Kebonsari pada saat itu menangani kebakaran rumah yang mana disebabkan oleh balon udara yang jatuh di rumahnya warga, sehingga ini warga kasihan juga sudah tidak punya rumah kebakaran, namun demikian tidak punya pekerjaan yang tetap, sehingga ini sangat-sangatlah kasihan kita. Namun demikian Polres Ponorogo ini sudah melakukan tindakan tegas. Mohon bantuannya Ketua MUI kecamatan jika memang menemukan yang membuat balon atau petasan, mohon dihubungi kami dari Polres Ponorogo. Jadi kami melalui Polsek kami insya Allah akan membantu panjenengan dalam rangka demi kemaslahatan. Selama ini sudah banyak balon udara yang kita tangkap dan prosesnya pun ditangani oleh PPNS dari Lanut Iswayudi karena mengganggu penerbangan untuk yang balonnya, sehingga sudah ada yang sampai ke penyidikan
sampai tersangka. Namun demikian sampai sekarang juga masih ada aja balon yang diterbangkan. Mohon dengan hormat kami sangat menghimbau kepada para ulama, para kiai sepuh datang Ponorogo menika untuk menyampaikan bahwasanya lebih baik uang itu disedekahkan ke anak yatim atau mungkin ke masjid. Ini yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan petasan, di mana petasan ini juga sangat riskan dan sangat bergandengan tangan dengan balon balon. Karena rata-rata balon udaranya itu di bawahnya ada petasan yang besar-besar. Padahal petasan yang diizinkan itu di bawah 2 inci. Kalau 2 inci ke atas itu sudah harus ada izin dari Baitulmal Polda, dari Mabes, sehingga Bareskrim dari Mabes. Dengan adanya hal itu, petasan yang di Ponorogo ini yang kemarin membawa korban lagi juga. Astoni pun bicara setunggal. Terus kayak kata niko dengan korban keluarga kita sendiri. Tahun lalu sampai kakinya, tangannya putus, diantara pun sedo, kakinya, tangannya ditemukan di atas pohon. Subhanallah. Terus yang paling penting pilih bagi tausiah datang masjid atau datang Idul Fitri, kami sangat-sangat mengimbau mohon bantuannya para kiai diberikan penekanan kepada keluarga kita, warga kita sebatas masalah balon dan petasan ini betul-betul marilah kita sama-sama nyembuyung supaya tidak usah diadakan pesta balon dan pesta petasan, karena tidak ada baiknya, banyak mudaratnya yang kami ambil. Hingga untuk petasan yang terakhir kami dari Reskrim ya sudah menangani para ulama, para kiai, kami dan masyarakat yang lain sedang saring saat malam sebelum sahur banyak menyalakan petasan, bukan kecil-kecil ya, petasannya luar biasa sebesar tumbung nih, terus yang pangapunten. Sementara sampai saat ini di Reskrim kami sudah menyidik kurang lebih ada 12 tersangka yang di Reskrim kami Bapak Ibu. Jadi kami sangat berharap sebenarnya tidak mau melakukan tindakan tegas berdasarkan hukum, namun demikian kalau tidak kita tegasi ya ini akan membawa dampak yang tidak baik terhadap warga yang tidak senang menyalakan petasan, khususnya para santri, para ulama kalau mendengar petasan saat kita wirid, saat kita ngaos terganggu, apalagi saat istirahat. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Namun demikian nantinya juga kalau ada yang memberitahu atau memberikan masukan ke kami terkait dengan balon dan petasan, mohon dengan hormat menyebutkan datanya Bapak, karena nun sewu ini kami jadi kalau dengan data yang jelas insya Allah kita akan mendatangi. Namun demikian kalau di bulan suci Ramadan ini kita memberikan informasi, insya Allah tidak ada yang memberikan informasi yang salah, sehingga kami melaksanakan tugas dalam rangka Idul Fitri dan Ramadan ini semaksimal kami. Alhamdulillah apa yang saya mengenal tadi bahwa di Ponorogo ini untuk coronanya sudah langsung kemenang ini langsung tersimak demikian masih 1-2 kemarin 2 di wilayah Pundi ngebetul hari Sabtu ini kosong, tidak ada yang terjangkit yang masuk rumah sakit. Semoga apa yang kita niati untuk para ulama, para kiai, doanya makbul, diterima sama Allah, diberikan kemudahan kesehatan di warga Ponorogo, dijauhkan dari bala khususnya corona. Amin. Namun demikian
demikian saya juga menghimbau kepada kaum UI sama Kemenag berkaitan dengan kemarin hasil musyawarah dan kesepakatan bersama tentang vaksin bersama 1 juta umat NU. Kemarin juga melaksanakan booster se-Indonesia. Namun demikian mohon maaf para ketua umum di kecamatan, kami kemarin rawuh atau mendatangi satu persatu di kecamatan untuk asistensi keterkaitan warga kita yang sepuh atau mungkin sudah usia lanjut yang menerima BST kemarin. Mohon maaf, dari 500 terus 300 masih belum booster. Jadi mohon maaf, kami datang per desa kemarin, setiap desa yang menerima BST tentang minyak juga saya bisa pemerintah, kami sampel itu kita tanyakan satu persatu, ternyata masih banyak ya. Mohon maaf, nanti bisa juga disosialisasikan karena ini juga daya tangkal untuk fisik kita, imun kita supaya kita tidak mudah terserang vaksin COVID-19. Demikian yang bisa kami aturkan. Kalau saya gunakan kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf, kami tidak memberi para kiai, ulama, karena ini kami amanah, kami melaksanakan tugas. Demikian kami aturkan. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mendengarkan atau apapun yang berkaitan dengan masalah aliran keagamaan yang baru dan lain sebagainya, mungkin bisa berkomunikasi dengan penyuluh-penyuluh Kementerian Agama yang ada di kecamatan. Ada 8 Pak di kecamatan itu. Mohon dikomunikasikan dan tolong juga segera kita sudah bentuk grup di MUI kecamatan kan. Diunggah saja masalah apa yang ada sehingga segera nanti kita tindak lanjuti demi untuk menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, akhir-akhir ini sama juga Pak Kemenag, dulu kita sudah berbicara juga di kantor Kementerian Agama. Maaf kalau bahasa saya itu kontestasi amal soleh berkaitan dengan masalah penggalangan, mobilisasi, infak, sedekah dan lain sebagainya. Ini kan itu positif, sekali lagi positif. Kita tidak mengatakan itu barang jelek dan sebagainya, itu positif. Akan tetapi kan harus ada aturan-aturan, dan saat itu kita bicarakan juga di Hotel Amaris, kita undang juga dari Bakesban, juga dari kepolisian, dari Kemenang dan sebagainya, agar kita minta kepada Bapak Bakesban dan tentunya adalah nanti mungkin dari Bapak Kementerian, aliran atau organisasi apapun yang masuk yang melakukan penggalangan amal soleh, mulai sedekah, infak dan sebagainya, hendaknya identitas organisasi itu adalah pada pemerintah daerah, kabupaten, sehingga nanti bisa kita melacak. Maaf, jangan sampai akhir-akhir ini, sekali lagi mohon maaf, kan banyak juga atas nama apapun namanya, apa derma, sedekah, kalau itu nanti tidak jelas ujungnya kan kita kasihan, nanti akhirnya tidak tepat sasaran. Dan zaman modern itu juga sangat berpotensi, sehingga harus jelas organisasinya apa, domisilinya, statusnya dan lain sebagainya, baru dia memiliki hak untuk mengkoordinir potensi dan amal-amal baik dari masyarakat. Dan kita sampaikan juga saat itu bahwa mari tapi jangan difahami ini sebagai bagian dari sikap primordial, mungkin tidak. Artinya begini, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah yang juga memiliki organisasi yang memang menggalang amal sosial itu, dan memang punya warga, punya masyarakat yang kembali ke daerah itu, tentunya ini akan lebih efektif. Tapi sekali lagi kita tidak boleh melarang untuk organisasi apapun, asal dipastikan adalah memang organisasi itu adalah resmi dan lain sebagainya. Sekali lagi bukan barang yang sedikit. Kita di saat-saat seperti ini memobilisasi, apalagi ketika ada bencana dan lain sebagainya, ini kan juga perlu kita adanya kewaspadaan, jangan sampai nanti amal baik masyarakat itu disalahgunakan. Yang ketiga,
ini juga sudah kita bicarakan juga dulu berkaitan dengan masalah aliran kepercayaan. Sudah 3 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, saat itu kita MUI mengadakan sebuah kajian. Pembicaraan masalah aliran kepercayaan sudah kita bicarakan sejak 2007-2009, berangkat daripada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006. Terus PP 37 tahun 2007 berkaitan dengan masalah kependudukan. Dan di sanalah muncul masalah aliran kepercayaan, di mana di situ ada amanat undang-undang, KTP boleh diisi yaitu aliran kepercayaan. Dan itu sudah ada PP-nya, sudah ada internet. Yang jelas sudah resmi lah itu. Nah, tentunya saat itu hasil kajian MUI, kita sebagai bangsa warga Indonesia tidak mungkin melanggar aturan dan undang-undang yang sudah ada. Saat itu kita mengadakan kajian dan sekaligus sudah dituangkan dalam hasil kajiannya, yaitu 1, kalau memang ada warga yang melapor kepada pemerintah, dalam hal ini mungkin adalah di Dinas Kependudukan gitu, untuk merubah dari status agama Islam, karena dulu ada kepercayaan kan di Islam Pak dulu kan, mau merubah menjadi agama. Sekarang itu adalah hak warga negara dan dilindungi oleh undang-undang. Tetapi lah ada tapinya, kita sampaikan MUI melakukan kajian, siapapun yang telah menyatakan dirinya di dalam dokumen resmi tidak lagi Islam, maka umat Islam tidak lagi memberlakukan hak-hak, sebagian hak-hak keislamannya pada dia. Salah satu yang kita bahas adalah masalah kematiannya, masalah perkawinannya, perwaliannya, dan lain sebagainya. Sehingga nanti kalau sudah ada orang di dalam dokumen kependudukannya, maaf kok sudah tidak Islam, ya kita tidak lagi berkewajiban untuk merawat dan lain sebagainya jenazahnya sebagai Muslim. Itu kita tuangkan dalam sebuah kajian, dan saat itu kita berikan juga pada Kepala Dukcapil. 3 tahun yang lalu sebelum almarhum Pak Fujan sebagai Dukcapil, kita sampaikan saat itu, dan beliau komunikasi intens dengan MUI, dengan kami. Ada beberapa yang lapor yang ingin merubah status KTP itu, tetapi beliau menyampaikan berdasarkan hasil kajian MUI bahwa hak panjenengan kami terima. Sekali lagi itu adalah hak warga negara. Tapi disampaikan jika memang jenengan sudah merubah status itu, maka masyarakat Muslim makin tidak akan memperlakukan jenazah jenengan adalah sebagaimana umat Islam yang lain. Kenapa? Secara resmi memang jenengan sudah tidak Islam. Tapi selagi masih jenengan tertuang di dalam dokumen itu Islam, kondisi apapun keadaan Islam, tetap kita berkewajiban memperlakukan sebagai Muslim. Ternyata sampai akhir hayat almarhum Pak Fujan itu belum ada yang datang kembali untuk merubah. Sudah lapor tapi tidak lagi kembali. Nah, sekali lagi kita tidak menentang undang-undang, karena sudah undang-undang kita nggak mungkin. Dan konsekuensinya, maaf, kalau orang sudah di dokumen resmi kependudukannya sudah tidak lagi Islam, kita tentunya tidak punya hak untuk, maaf ya, mendakwai, dan itu melanggar atau aturan, karena istilahnya kita masuk ke rumah tangga orang lain. Dakwah kita adalah kita sampaikan di ranah keluarga besar kita, menyalahi aturan, kita dakwah di tempat orang lain. Nah, itu kemarin juga kita sudah bicara juga di kantor MUI juga secara terbatas juga. Ternyata ada informasi disampaikan oleh Bapak Ansor ketika ketemu dengan kejaksaan atau pengadilan, Pak Ansor? Dengan kejaksaan, ya, jadi juga sama juga ada permasalahan itu. Nah, kita tetap pada kesimpulan bahwa hak warga negara itu adalah milik semua yang sesuai dengan undang-undang. Tapi gini tadi, kalau memang sudah berpindah, maka kita tidak memiliki kewajiban lagi untuk merawat jenazahnya sebagaimana umat Islam. Tapi selagi masih tertuang di dalam dokumen resminya adalah dia Islam, kondisi apapun keislamannya tetap kita wajib untuk memperlakukan sebagai Muslim. Niku yang berkaitan dengan masalah
aliran kepercayaan. Monggo Bu menawi nanti ada di masyarakat, di warga kita yang mungkin curhat kepada bapak-bapak Majelis Ulama Indonesia di kecamatan, kami mohon bisa menyampaikan, memberikan pencerahan itu. Kita tidak menghalangi hak warga negara, tapi kita tentunya memberikan pengarahan. Dan yang terakhir mungkin secara organisasi yang kita ingin sampaikan tadi, disampaikan oleh Bapak Ansor tadi, jika memang ada di antara anggota pengurus atau pengurus MUI kecamatan yang telah mundur permanen, kami mohon untuk segera dikirim balik, dilengkapi ke MUI Kabupaten melalui grup. Mohon betul nopo-nopo, betul bisa datang ke kantor betul nopo-nopo. Makanya kita akan segera kita proses, karena itu nanti akan kita gunakan kangge pertama ketika musda, termasuk makanya ketika musyawarah MUI bersama kecamatan, sehingga kita tertib organisasi. Jangan sampai nanti kita ada masalah gara-gara memang kelemahan kita di bidang administrasi itu. Mungkin itu tambahan, dan saya tidak menyampaikan lagi materi ini Bu. Lebih baik kita berikan kesempatan waktu, meskipun dalam waktu yang sangat singkat. Bu menawa wonten ada hal yang ingin disampaikan, maupun jika ada Bapak Kemenang, Bapak dari kepolisian dan sebagainya, kami mohon kalau memang ada yang ingin disampaikan, monggo kami berikan waktu. MUI kecamatan menikah perlu ditambahi bekal yang lebih lengkap, bagaimana memberi pengertian tentang amil zakat, jangan kultural tapi ambil reform. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya pendapat bagaimana kalau petasan di Lampung di Forest itu tidak boleh diundangkan saja, karena madornya sangat tinggi. Asal dari kecil sebesar sampai binara sampai apa, karena besar juga dari kecil. Dan memang hari raya tanah petasan tidak ramai, hanya kayak saya waktu kecil itu pakai karbit, jadi bikin bagaimana meriam itu pakai itu. Kalau mau diajukan pakai itu, untuk petasan tetap diharamkan, madornya tinggi sekali. Yang lagi gimana tentang takbir keliling, saya masih berkaitan dengan sekitar 350 di pondok. Jadi itu memang mereka itu ya pengen takbir keliling, itu yang belum ada pemudahan. Yang lain lagi yang lucu itu tidak boleh makan. Sampai saya tidak grup Pak Mundir itu Pak ya, tapi tidak tahu nanti gimana kalau sampai nama atau bubar. Terima kasih. Tanpa makan tidak lucu itu, harus makan pol, malah bebas makanya prasmanan. Dan ini aja jadi petasan saya setuju di menghapus sama sekali. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan. Kami akan menanyakan tentang bagaimana perbedaan yang perlu dijelaskan mengenai panitia dan amil, sehingga di antara panitia dan amil itu mana kelemahannya dan bagaimana yang kalau amil secara resmi mendapat legalitas dari pemerintah, tapi kalau panitia tidak, di samping itu mungkin dari sumber hukum fikih, mungkin ini bagaimana kedudukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amil kultural, secara kultural sejatinya ya memang melakukan pekerjaan itu, tetapi formil memang mungkin kurang mencukupi syarat karena harus ditunjuk oleh sultan dalam fikihnya itu. Ngoten kita itu. Tapi mungkin Pak Ansor berarti nanti akan menjelaskan. Dan yang kedua tadi adalah berkaitan dengan masalah petasan tadi. Pak Yai Bajuri mengusulkan ya agar langsung itu dikatakan dilarang dan fatwanya diharamkan. Nah, gitu. Pak Ansor untuk memberikan tanggapan mungkin, dan mungkin sebagian nanti akan kita kirim catatan ke Basnas karena nanti berkaitan dengan masalah Basnas. Mas Nadir sudah menyebut dirinya itu sebagai amil, padahal amil yang sebenarnya yang berhak menerima bagian zakat itu ini kan yang punya SK. Ya. Kalau di negara kita ini yang meng-SK-i adalah Basnas, ya.
ya, atau Kemenang bahkan itu ya, lewat Kemenang gitu. Jadi kalau sebelum itu belum boleh itu disebut amil. Yang boleh ya panitia. Nah, panitia itu dari mana nanti? Ya tentu itu aslinya panitia dalam itu sukarela. Tetapi kalau misalkan takmir itu memang juga punya dana yang tidak diambil dari pengumpulan zakat itu, monggo kalau itu diberi semacam HR uang. Seperti di masjid saya sendiri ya kita HR lah. Jadi bukan mengambil dari bagian zakat itu, tapi ya pantas sih kerja dari sekian sampai jam sekian itu, misalkan kerja harian itu berapa masing-masing dan jumlahnya sudah kita tentukan, panitia itu jumlahnya berapa dan sebagainya. Ini praktek yang saya lakukan di masjid saya sendiri. Jadi itu perbedaan antara tadi oleh Mbah Yai kultural dan formal gitu ya. Nah, ya itu biasanya ya monggo itu dirubah istilah ini, jangan ambil tapi panitia sebelum itu resmi mendapatkan SK gitu. Ya memang aturannya dalam fikih juga seperti itu ya. Ya, bahkan kemarin saya membaca di WA itu habis-habisan kritik kalau ada sekolah atau madrasah yang menamakan dirinya sebagai amil mengumpulkan zakat, bahkan membaginya itu pun juga tidak punya hadiah itu. Kemarin itu masih ada siapa di HP saya, seorang ulama juga yang memberikan kritik semacam itu ya. Biarlah ada ya. Memang di tengah-tengah masyarakat itu yang bertugas itu, dan itu memang berhak betul mendapatkan bagian daripada zakat yang dikumpulkan. Mungkin juga bukan hanya zakat fitrah, tapi juga termasuk zakat emas. Itu barangkali di Tambahan ya. Kemudian tadi juga ada ketua Basnas ya. Kemarin itu sebenarnya sudah dibahas juga di kantor MUI atas nama juga permintaan dari Basnas Kabupaten untuk menyampaikan beberapa hal. Barangkali seperti itu ya. Ini jadi ada perbedaan antara panitia dengan amil. Pokoknya sudah SK burung. Kalau belum dapat SK secara resmi dari pemerintah, ya katakan cuma pemerintah ya, pemerintah. Ya karena yang punya kewenangan ini sebenarnya ya kalau di negara kita ya presiden sebenarnya kan gitu. Ya, maka dari itu banyak juga kalau melihat presiden itu presidennya bukan orang Islam, lalu bagaimana nasib hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah yang begini ini. Itu barangkali lebih berkembang menjadi politik juga ya. Batasan dihapus keseluruhan, sebenarnya ini sudah diatur ya. Jadi kalau itu masih 2 inci istilahnya, itu masih boleh ya, masih boleh. Jadi dirame-rame oleh bentor bocor ya, tapi itu tidak membahayakan sama sekali kan gitu. Ya. Kalau lebih dari itu harus mendapat izin bagaimana tadi disampaikan ya. Nah, tapi kalau membuat sendiri ya lainnya apa itu romisi mesti di atas itu ya. Lalu ya ini ya sebenarnya kita umat Islam ini yang sering juga dibodohi. Mereka yang membuat petasan itu juga mungkin juga non-muslim, mereka yang mendapatkan ya keuntungan yang besar ya dari Islam ini sebenarnya. Kalau kita sadar ya sebenarnya ya madharat dan manfaatnya itu lebih baik, karena usul daripada beliau Pak Yai Bajuri itu juga baik, tapi nampaknya kaget ya kalau hilang sama sekali. Anak kecil-kecil itu masih butuh seperti itu.
Barangkali itu ya tambahan dari saya sedikit ya. Terima kasih. Terus mengenai hukum saya ingat aliran kepercayaan. Jadi aliran kepercayaan yang sudah resmi didaftar di pakem itu baru 6. Informasi pertama yang saya terima itu 26 aliran kepercayaan organisasi. Tapi kemarin secara resmi dari aliran kepercayaan itu sendiri itu resmi itu baru 6 ya. Bahkan kemarin ada yang sudah mencoba mengajukan itu ternyata ditarik kembali itu banyak yang seperti itu. Bahkan mantan daripada ketua paguyuban aliran kepercayaan itu mengatakan ya kita ini sebenarnya aliran kepercayaan, tetapi sebenarnya kita ini masih mengikuti agama. Ya, walaupun tidak mengamalkan ajaran agama, tapi itu masih merupakan keuntungan bagi kita umat Islam. Artinya kita bisa karena itu sebagai bagian daripada warga kita. Jadi kalau kita mengadakan pembinaan itu tidak memasuki rumah tangga orang lain, berarti seperti itu keuntungan kita. Malah justru itu perlu dikembangkan. Sudahlah, kamu tidak usah misalkan menghapus agama lalu diganti dengan penggaya kepercayaan. Tidak usah begitu, itu barangkali perlu juga dikembangkan di tengah-tengah masyarakat sambil tentunya dididik dan seterusnya. Ini barangkali ya. Jadi sebelum siang ini saya juga diundang di kejaksaan untuk melakukan pembinaan itu ya. Terima kasih, itu barangkali tambahannya. Bersama-sama dengan MUI sama. Terusnya satu, pengelolaan zakat yang ada di Indonesia pertama adalah Basnas. Itu tingkat nasional, provinsi sampai di kabupaten. Kedua adalah lembaga ambil zakat yang sudah diberi izin oleh Basnas. Ini. Kemudian yang ketiga adalah pengelola zakat perseorangan atau perkumpulan perseorangan dalam masyarakat di komunitas atau wilayah yang belum terjangkau oleh Basnas atau LAS dan diakui oleh Basnas kabupaten atau LAS kabupaten. Jadi kalau kita ini sebetulnya kalau Basnas ini dikelola bersama-sama, di Ponorogo ini tidak ada yang miskin. Ketika pengelolaan itu adalah profesional sekali. Kita berharap ini ke depan, kalau seandainya aturan ini kemudian diterapkan, dia malah lari. Tapi bagaimana itu ada sebuah implementasi secara pelan-pelan, yang belum ada LAS itu masuk di mana, rumahnya mana. Kalau memang itu memang kategori di situ adalah Muhammadiyah, berarti larinya ke Lazismu. Seandainya di NU Lazismu dan seterusnya dan seterusnya. Ketika itu dikelola yang profesional, saya yakin itu akan mengangkat potensi-potensi yang berada di sementara masyarakat itu akan bicara semuanya. Maka keterkaitan dengan amil dan keterkaitan dengan siapa yang panitia itu adalah masuk di sana, dan kita tentunya dalam penerapannya tidak begitu sambil masif begitu, tapi kita sambil berjalan, sambil kita berikan semua pendidikan dan pendidikan. Saya kira begitu. Terima kasih. Kita berkoordinasi komunikasi dengan Lazismunya bagaimana agar ini nanti terpayungi, karena memang tujuan undang-undang itu mengatur untuk kemaslahatan dan kebaikan bersama, jangan dipandang terus ancamannya pidananya sehingga dulu jadi meme, lah ya orang mau zakat malah dipidana, itu rasa zakat sebenarnya kan bukan itu yang lagi, agar bagaimana zakat ini betul terkelola secara profesional, akuntabel, amanah dan tepat sasaran itu. Okay. Nah, yang di Muhammadiyah adalah Lazismu yang tidak berafiliasi ke kanan dan ke kiri tadi, mungkin bisa juga melalui Basnas langsung dan lain sebagainya. Bapak sekalian, ini sudah waktu sudah hampir jam setengah
kita cukupkan ini sekali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.